Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niklita Marsa Maktipikia dengan NIM 2100425 dari kelompok 9. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan diagnostik kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Lalu, ada dua fokus dalam memahami kesulitan belajar. Yang pertama, perkembangan atau developmental learning disability, dan akademik atau academic learning disability. Lalu ada faktor penyebab kesulitan belajar secara garis besar, yaitu dibagi menjadi dua. Ada faktor internal peserta didik yang muncul dari dalam peserta didik sendiri, dan faktor eksternal peserta didik yang datang dari luar diri peserta didik. Lalu ada faktor lain, yaitu ada yang pertama ada disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca. Lalu selanjutnya ada disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Selanjutnya ada diagnosis kesulitan belajar. Sofan Amri dan Liv Khoiru Ahmadi 2010 menjelaskan ketiga tingkat kesulitan belajar, yaitu yang pertama, kesulitan belajar ringan. Biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar dari diri peserta didik. Misalnya faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka sendiri. Misalnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husain Asibun Lubai dengan NIM 2103000. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala kesulitan belajar. Itu ada 6. Yang pertama itu peserta didik dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai tingkat keberhasilan atau tingkat pengusahaan minimal atau KKM level of mastery dalam pelajaran tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru. Yang kedua, ada peserta didik dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya dicapai berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya, yaitu intelijensi dan bakat. Yang ketiga itu ada peserta didik dikatakan gagal jika yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismenya pada fase perkembangan tertentu, seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan. Next. Ya, yang keempat itu ada peserta didik dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan atau level of mastery yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Yang kelima, peserta dapat dikatakan gagal jika yang bersangkutan prestasinya berada di bawah nilai rata-rata kelas. Yang keenam, peserta didik dapat dikatakan gagal atau mengalami kesulitan belajar jika mereka lambat menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran seperti pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau melakukan tugas-tugas lain. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Ross dan Stanley Abin Samsudin Makmun 2000 tahun 2000. Pertama itu pastikan siapa-siapa yang mengalami gangguan. Yang kedua, pastikan di manakah kelemahan-kelemahan itu terjadi. Yang ketiga, pastikan alasan kenapa kelemahan-kelemahan itu bisa terjadi. Yang keempat, pastikan penyembuhan-penyembuhan seperti apa yang akan diberikan.
Yang kelima, yang terakhir itu pastikan bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah. Next, ya. Di sini ada pengertian, tujuan, dan strategi pembelajaran remedial. Untuk pengertiannya, next lagi. Oke, pengertian remedial. Pengajaran yang berfungsi menolong anak tersebut untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak peserta didik. Layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Eri. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Eri Kunia dengan NIM 2102216. Materi yang akan saya bahas kali ini, tujuan pembelajaran remedial. Untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan lanjut, kemampuan yang diharapkan dapat berkembang pada peserta didik melalui pembelajaran remedial. Ada beberapa poin. Yang pertama, memahami kelemahan dan kekuatan dirinya. Lanjut, memahami penyebab kegagalan belajar. Memilih cara untuk mengatasi kegagalan belajar sesuai dengan modal dasar belajar yang dimilikinya. Selanjutnya ada menentukan sumber belajar yang sesuai dengan modal dasar belajarnya. Lalu ada melakukan evaluasi diri. Boleh next. Nah, di sini ada fungsi pembelajaran remedial. Yang pertama, pembenahan dapat dilakukan pada peserta didik, guru, dan perangkat pembelajaran. Yang kedua, pengayaan bagi peserta didik. Pengayaan dapat berarti penambahan pengalaman belajar baru. Bagi guru, dapat berupa penambahan wawasan tentang berbagai jenis kesulitan yang dihadapi peserta didik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Yang ketiga, penuntasan sesuai dengan KKM. Bila peserta didik memiliki nilai kurang dari KKM, maka perlu dilakukan remedial. 4. Percepatan dengan diketahui penyebab kegagalan belajarnya, maka tindak remedi yang sesuai diharapkan waktu yang digunakan untuk mencapai KD yang harus dikuasai menjadi lebih baik. Boleh, next. Tahap-tahap pembelajaran remedial. Next. Di sini ada beberapa poin dari tahap-tahap pembelajaran remedial, yaitu diantaranya diagnosis. Diagnosis ini untuk mengetahui penyebab kegagalan belajar. Perlu dilakukan analisis belajar untuk menentukan peserta didik yang mengalami kegagalan belajar. Gejala-gejala awal kegagalan peserta didik antaranya ada peserta didik menunjukkan hasil belajar di bawah rata-rata. Lalu ada hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran. Lalu peserta didik menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar. Untuk mengetahui kesulitan belajar dapat ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian KD, kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, perbandingan antara potensi dan prestasi peserta didik, dan tingkah laku peserta didik di sekolah. 2. Prognosis. Fungsinya adalah untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan dan hambatan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang ketiga, tindakan perbaikan atau terapi. Boleh next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mohon dimaklumi.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.